Loh, kok pada lemes gitu? Pada belum makan ya? Pada baru bangun tidur ya? Makanya kalian lemes. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang sekali lagi ya. Kakak ngomong shalom, kalian juga balas dengan shalom. Oke? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Iya, kalian keren banget. Halo teman-teman, aku Kak Tasya. Kita kembali lagi ibadah online hari ini. Wih, teman-teman tahu nggak? Ibadah hari ini udah masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Yang kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Yang artinya sebentar lagi kita mau masuk ke hari Paskah. Tapi sebelum itu kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Teman-teman, kita siapkan hati kita lipat tangan kita memejamkan mata kita. Kita berdoa, teman-teman bisa ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semalam hingga pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan Yesus yang boleh tolong kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Teman-teman boleh sambil berdiri ya. Kita bernyanyi dengan sukacita. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh, kasih Yesus. Nah teman-teman, karena kita tadi sudah bernyanyi, kakak mau tanya ke sini sama kalian. Kalian ingat nggak apa itu Paskah? Paskah apa ya kak? Aku lupa. Waduh, ini nih. Kalian lupa ya sama pelajaran minggu lalu. Ayo, Paskah itu apa? Gak apa-apa, kakak bantu ingetin ya. Paskah itu dimana hari Tuhan Yesus disalibkan untuk kita dan mati untuk kita. Loh, emang mati untuk apa kak? Loh, Tuhan Yesus mati untuk kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia mau menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Nah, emang aku punya dosa ya kak? Siapa di sini suka bohong? Ayo,
Siapa di sini suka males-malesan sekolah? Nah, itu juga termasuk bagian dari dosa, teman-teman. Tapi karena Tuhan Yesus yang baik, kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, Dia rela loh mati di kayu salib. Ayo kita sama-sama menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Teman-teman boleh bangkit berdiri lagi loh. Kita nyanyikan dengan bersorak-sorai karena Tuhan Yesus cinta banget sama kita. Yuk mari kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Kepada siapa lagi? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Nah, teman-teman pasti sudah capek ya karena kita bernyanyi terus. Oke, teman-teman boleh duduk manis, dilipat kakinya, karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang Yesus ditangkap loh. Tuhan Yesus baik kok ditangkap. Loh kan penasaran kan? Makanya kalian duduk manis, kita sama-sama dengerin apa yang mau Tuhan omongin ke kita. Oke? Happy Sunday adik-adik, apa kabar? Masih tetap baik kan? Ya, kakak harap semuanya tetap baik, tetap sehat, dan tetap semangat ya. Yuk, hari ini sebelum kita mau belajar firman sama-sama, kita doa dulu yuk. Bapa surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini juga kami masih boleh beribadah bersama. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami mau serahkan waktu depan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka di Matius. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Yuk. Hari ini kita masih dalam Minggu Prapaskah ya. Minggu Prapaskah yang ke-5. Nah, cepet ya. Sudah Minggu Prapaskah yang ke-5, berarti Minggu Prapaskah ada berapa? Ada 6. Dan berarti kurang berapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah? 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Minggu depan kita akan Prapaskah yang Minggu Prapaskah yang ke-6. Lalu ada apa yuk? Jumat Agung. Setelah itu baru kita merayakan Paskah. Prapaskah itu adalah masa-masa sebelum Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat Agung itu ya. Jadi perjamuan malam, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya. Seperti kayak gitu. Hari ini kita akan melihat pergumulan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu memang sering dipakai untuk berdoa bagi orang-orang ya yang ingin berdoa dengan tenang gitu ya. Tuhan Yesus dan muridnya juga sering ke Taman Getsemani ini ya, gitu, untuk berdoa. Nah, pada hari itu Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk berdoa di situ karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengalami apa? Penyaliban ya. Wah, kalau kalian tahu di depan ada hal yang buruk yang akan terjadi ya, pasti sudah takut. Demikian juga ya
Tuhan Yesus pada saat itu adalah manusia juga, 100% manusia, tapi dia juga manusia yang nggak berdosa karena dia adalah anak Allah. Nah, Tuhan Yesus adalah manusia, Tuhan Yesus juga rasa takut seperti kita, seperti adik-adik, seperti kakak juga. Kakak juga pernah takut loh, bukannya nggak pernah takut ya. Kalau nggak pernah takut bukan manusia kali ya. Nah, yuk. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya ke Taman Getsemani kan. Tetapi hanya 3 orang yang diajak Tuhan Yesus untuk mengambil jarak supaya lebih tenang. Dan 3 orang itu adalah siapa? Kalian tahu? Dibaca ya di Alkitab nanti ya, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedius atau Yohanes dan Yakobus. Jadi 3 orang ini yang diajak oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah mulai takut karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapinya, penyiksaan apa yang akan dialaminya, kematian. Kematian itu adalah bagi Tuhan Yesus adalah terpisahnya Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Kalian misalnya ya pergi ke suatu tempat yang asing sama papa nih. Nah, pada saat itu kalian terpisah sama papa. Gimana? Sudah tempatnya asing ya, nggak tahu ini di mana, nggak ada yang kenal, siapa-siapa lagi ya. Nah, tentu sangat menakutkan. Apalagi Tuhan Yesus tahu dia akan mengalami penyiksaan dan disalibkan di kayu salib. Jadi yuk kita baca ya. Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus berkata itu pada siapa tadi? Ketiga muridnya siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan Yesus takut ya, Tuhan Yesus bilang, kalau boleh aku nggak melalui penyaliban ini ya, tapi bukan kehendakku, bukan kehendak Tuhan Yesus, tapi apa? Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah semua sesuai dengan kehendak Bapaknya. Setelah berdoa, Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya. Ternyata apa? Apa yang terjadi? Dereng! Murid-muridnya apa? Tidur. Nah, ya. Bagaimana? Tuhan Yesus sedih, takut, ingin ditemani ya, tetapi murid-muridnya malah apa? Tidur ngorok gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita baca di ayat 41 ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, Tuhan menasehati kita semua ya, murid-muridnya juga termasuk kita semua, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Dengan tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya tetap dekat dengan Tuhan? Yaitu dengan membaca firman-Nya setiap hari saat teduh. Ya, ayo. Saat teduh itu penting sekali ya, adik-adik ya. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdoa. Dia maju beberapa langkah, lalu dia sujud dan berdoa lagi kepada Bapaknya. Kita baca ayat 42 ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Pada saat berdoa pertama Tuhan Yesus bilang apa? Aku nggak mau Bapa, tapi bukan kehendakku, terjadilah kehendak-Mu. Tapi yang kedua, doa yang kedua apa? Tuhan Yesus sudah mengerti bahwa dia harus melalui penyaliban itu untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan tahu tanpa Tuhan Yesus disalibkan, manusia tidak bisa diselamatkan.
Ya, karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu kalau dia harus melalui penyaliban itu. Tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya. Ya, jadi nggak ada yang bisa menebus dosa kita. Karena apa? Kita manusia berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang adalah manusia yang tidak berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menebus dosanya sendiri. Harus manusia yang tidak berdosa. Dan satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya. Melihat apa? Murid-muridnya masih ngorok. Gitu ya. Siapa yang suka tidur? Tidur itu baik untuk menjaga kesehatan ya. Tapi kalau tidurnya tidur terus juga nggak baik ya. Nggak terlalu banyak tidur ya. Nah setelah untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus melihat murid-muridnya masih tidur ya. Lalu Tuhan Yesus kembali ke tempatnya berdoa dan Tuhan Yesus berdoa untuk yang ketiga kalinya ya. Jadi Tuhan Yesus benar-benar takut ya. Nah kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus saja takut ya, apalagi kita gitu ya. Dan apa yang dilakukan pada saat takut? Tuhan Yesus pada saat takut itu dia berdoa kepada Bapaknya. Kita juga pada saat kita takut, kita juga bisa berdoa. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu kepada kita ya. Nah, kita baca ayat 45 dan 46 ya. Yuk. Matius 26 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Ini setelah Tuhan Yesus berdoa untuk yang ketiga kalinya ya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa orang-orang yang akan menangkapnya sudah dekat. Ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa ya muridnya yang menangkap Tuhan Yesus ya? Ada yang tahu? Pasti tahu semua ya. Ya benar, Yudas ya. Kalau kita dekat ya sama seseorang gitu ya, kita tahu kebiasaannya. Misal ini ya, misal kakak nggak punya adik sih, kakak punyanya kakak perempuan satu. Nah, kakak tahu kebiasaannya, sukanya makan apa, sukanya pergi kemana, jalan-jalannya kemana, ya seperti kayak gitu. Nah, Yudas juga cukup lama untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Yudas tahu kebiasaannya. Jadi Yudas tahu kalau mungkin Tuhan Yesus ini berdoa di Taman Getsemani. Jadi dia bisa menemukan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan dilaluinya loh. Karena itu ketakutannya bertambah. Jadi misalnya kita tahu nih di depan kita mau jatuh misalnya ya. Nanti kita mau jatuh misalnya ya, kita kan nggak tahu masa depan kita ya, tapi misalnya kita tahu, dibayangkan saja seandainya ya, seandainya kita tahu kita bakalan jatuh nih gitu ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan jalan hati-hati gitu mungkin ya, atau kita takut lewat di tempat itu karena kita tahu kita akan jatuh di tempat itu, seperti kayak gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tahu loh, dia akan disiksa, disalibkan, terpisah dari Bapaknya. Karena itulah Tuhan Yesus takutnya jadi berlipat-lipat. Ya, karena tahu penderitaan apa yang akan dia alami. Ya. Mengapa Tuhan Yesus tahu? Apakah Tuhan Yesus paranormal? Bukan ya. Tuhan Yesus tahu karena dia adalah anak Allah. Meskipun Tuhan Yesus itu menjadi manusia, tapi dia tetap anak Allah. Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita belajar apa? Yang pertama, kalau kita takut, kita berdoa. Ya, Tuhan sudah memberi teladan itu kepada kita. Yang kedua, apa yuk? Yang kedua adalah saat kita berdoa, Tuhan Yesus memberi teladan apa? Bukan kehendakku, tetapi terjadilah kehendakku. Jadi gini, kalau kita berdoa ya, kita kan Tuhan semoga nilai saya bagus, misal gitu ya. Itu apa? Kehendak kita kan, gitu. Kehendak kita.
Nah, tapi bukan kehendakku Tuhan, terjadilah kehendakmu. Mungkin Tuhan punya rencana lain, kita nggak tahu. Tetapi bukan berarti kita habis berdoa, kita nggak belajar, terus minta nilai bagus. Wah, ya nggak bisa ya. Kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita berdoa minta nilai bagus seperti itu. Meskipun kita sudah belajar sungguh-sungguh ya, kalau sampai kita masih mendapat nilai jelek, gimana? Ya nggak apa-apa ya. Tapi kita sudah berusaha dengan baik. Dan Tuhan tahu gitu loh. Meskipun kita sudah sungguh-sungguh belajar, dapat nilai jelek, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Kita nggak tahu. Tuhan mau kita tetap taat. Ya, apapun yang terjadi. Seperti Tuhan Yesus juga taat. Meskipun Tuhan Yesus mestinya kalau Tuhan Yesus ngomong sama papanya ya. Kalau kalian ngomong sama papa, mau gitu ya. Nggak mau ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang pertama dia bilang nggak mau. Yang kedua dia bilang kalau harus melakukannya, menjalaninya, terjadilah kehendakmu. Tuhan sudah pasrah ya, sudah dia karena ketaatannya, dia tahu kalau dia harus mati untuk menebus dosa manusia, dia taat. Nah, oke adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 26 ayat 42 yang tadi, yang B aja, doanya Tuhan Yesus ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, kita juga ya, kita berdoa minta ini itu, it's okay, nggak apa-apa. Memang Tuhan senang kalau anak-anaknya berdoa untuk meminta sesuatu padanya. Meskipun kita berdoa minta ini dan itu sama Tuhan Yesus, tapi tetap kita harus mengatakan bahwa terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke, kita mau ulangi ayat hafalannya, kita baca sama-sama ya. Matius pasal 26 ayat 42b. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oke? Sekarang waktunya aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini masih proyek ketaatan. Ya, yaitu kita mau belajar sama-sama untuk saat teduh. Kakak dulu waktu pertama kali saat teduh juga kadang bolong ya. Sekarang pun kadang bolong juga sih gitu loh. Kalau kelewat terwepot gitu ya, kadang kita terlupa apa gitu ya. Nah, tapi tetap saat teduh, tetap berdoa lagi. Meskipun hari ini terlewat mungkin ya. Meskipun sudah malam gitu, tetap saat teduh, tetap baca firman, tetap berdoa. Nah, adik-adik mungkin sudah dapat tugas ya mungkin ya, proyek ketaatan juga dari sekolah untuk saat teduh. Tapi juga kalian bisa mendengarkan saat teduh ya, renungan harian anak yang Kak Indra buat setiap hari itu ya, yang di-share di grup ya. Kalian baca, nggak baca sih, dengarkan ya. Kalian dengarkan 10 menit. Ya, paling lama 10 menit ya. Kalian kan itu. Lalu supaya kita tidak lupa, mencatat itu, menulis itu maksudnya supaya kalian tidak lupa, bukan karena untuk menambahi kerjaan kalian, menambahi repot kalian ya, enggak ya. Kakak-kakak minta supaya kalian memberikan catatan itu supaya kalian tidak lupa. Kalau kita menulis kan kita lebih ingat lagi ya. Satu kalimat aja gitu. Hari ini misalnya ya, seperti hari ini misalnya ya, kita ibadah, misal itu ya. Nah, apa yang kita dapat? Oh, kalau kita takut, kita bisa berdoa pada Tuhan. Seperti gitu aja, kalian boleh ketik langsung di WhatsApp grup ya. Gitu. Nanti kakak akan lihat ya. Misalnya siapa? Feren, gitu ya, Natasha,
terus ada siapa lagi? Ada Sander gitu ya. Nah, nanti kakak akan lihat gitu. Nggak apa-apa, meskipun nggak usah dikumpulkan juga, nggak usah dikumpulkan, maksudnya dikumpulkan selama 7 hari, selama 6 hari ya, selama 6 hari dari Senin sampai Sabtu, baru difoto gitu, itu juga boleh. Tapi kalau kalian merasa lebih jadi lebih ingat mungkin ya, jadi habis saat teduh langsung diketik di WhatsApp ya. Kak, hari ini saya dapat misalnya kayak tadi itu ya, kalau kita takut kita dapat berdoa pada Tuhan. Terus kita dapat lagi, Tuhan meneladani kita kalau berdoa apa? Bukan kehendakku, bukan maksa-maksa Tuhan. Tuhan harus, Tuhan aku kepengen itu, harus Tuhan aku, enggak gitu. Tapi kita bilang, kita minta, berdoa minta, dan kita bilang apa? Terjadilah kehendakmu. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita itu. Ya, oke? Selamat belajar saat teduh ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, jangan putus asa. Oke adik-adik, kakak tunggu ya di WhatsApp grup ya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa saat kami takut Tuhan, kami dapat berdoa kepadamu Tuhan. Dan kami belajar Tuhan agar kami juga dapat taat Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tahu kami lemah Tuhan, tapi kami tahu kalau Tuhan tolong kami dapat taat Tuhan. Tolong kami agar selalu taat Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan keluarga kami, sekolah kami, teman-teman kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sampai di sini adik-adik, tetapi ibadah kita yang sebenarnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita ya, ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kedekatan kita dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye, sampai jumpa lagi ya. Satu Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.